Shalom Bapak Ibu Jemaat GKK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam GKK Menyapa. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berkatilah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi makanan untuk kerohanian kami, memimpin kami di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 10 ayat 10 dan 11. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum, dan bahasa, dan raja. Saya memberikan tema menjadi saksi Kristus. Kitab Wahyu ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus, Rasul Yohanes, ketika dia berada di Pulau Patmos. Kitab Wahyu ini syarat atau penuh dengan simbol dan lambang. Tadi dikatakan, aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu. Kalau kita melihat di pasal yang sama ayat 1 dan 2, malaikat ini kuat. Kakinya yang kanan menjejak atau menginjak laut. Dan yang kiri menjejak bumi. Dia menguasai laut dan bumi, alam yang ganas ini. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa Yohanes mengambil kitab itu dari tangan malaikat. Ini satu kehormatan sekali. Dimakannya dan dalam mulutku terasa manis. Bukan artinya Yohanes ngambil kitab itu, digeragot, ditelan jadi manis. Artinya memakannya, Yohanes ini menerima firman Tuhan, wahyu ilahi. Bukankah ketika kita menerima firman Tuhan, dia menuntun hidup saudara dan saya, itu manis banget. Oh iya, terima kasih Tuhan, firman-Mu indah, menguatkan, menolong saya. Indah banget ketika kita mungkin lagi ibadah di gereja, lagi bersaat teduh. Tetapi dikatakan dalam perutku terasa pahit. Artinya ketika kita mengalami dunia nyata, ketika kita mencerna, menjalaninya, saat kita mengalaminya di dalam kehidupan ini, itu membuat menjadi pahit, menjadi berat. Tetapi Yohanes telah berhasil melakukan semuanya itu. Tetapi belum cukup sampai di sana. Ayat 11 mengatakan, engkau harus bernubuat lagi, menyampaikan firman Tuhan lagi. Kepada siapa? Banyak bangsa, kaum, dan bahasa dan raja. Bersyukur jika di antara saudara-saudara sekalian jemaat GKK ada yang menguasai bahasa asing. Mungkin Inggris, Mandarin, Rusia, dan sebagainya. Boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai bahasa asing, bersyukur minimal kita menguasai bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Bukankah masih banyak orang-orang yang belum menerima kabar baik, atau orang-orang yang sudah Kristen tetapi hidupnya masih sembrono, sembarangan, tidak takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi kita bersyukur kita dipilih menjadi saksi Tuhan dari sekian miliar umat manusia. Katakan terima kasih Tuhan. Sebagaimana Yohanes melakukannya, memberitakan Injil, kita pun memberitakan Injil sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sampai kesudahan zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam kami melaksanakan amanat agung-Mu, memberitakan firman-Mu, tentu ada banyak kendala, mungkin kesehatan, keraguan-raguan, politik dan sebagainya. Tetapi Tuhan, kami mau setia memberitakan kasih-Mu melalui keluarga, melalui masyarakat di mana kami hidup, di mana kami tinggal. Berkatilah Tuhan jemaat GKK yang di dalam pergumulan, mungkin keuangan, mungkin kesehatan. Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati.